ada 3. Ya, jadi materi kita siklus air ya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video siklus air, ya, kalian mampu menjelaskan proses siklus air dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks siklus air, kalian dapat membuat bagan siklus air sederhana. Dan yang ketiga, melalui kegiatan demonstrasi, kalian mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air dengan benar. Ya, baiklah, itu profil pelajar Pancasila yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ada 3. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tercermin ya dalam kegiatan berdoa ya sebelum dan sesudah pembelajaran nanti ya. Yang kedua, bergotong royong. Bergotong royong itu nanti tercermin pada saat proses pembelajaran ketika kalian bekerja sama dengan teman kalian ya di kelompok saat berdiskusi. Nah, yang ketiga adalah bernalar kritis. Bernalar kritis di sini itu nanti tercermin saat pada kegiatan pembelajaran kalian mampu menghasilkan sebuah karya atau proyek ya di dalam pembelajaran. Dan itu berharap semoga karakter tersebut tidak hanya kalian lakukan di kelas. Ya, berharap ketika karakter itu dapat kalian terapkan atau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di masyarakat. Ya. Baiklah, oke. Hitung 1, 2, 3. Musim hujan di atas genteng, airnya turun di. Mau menanyakan terkait ya kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama. Ya, kesepakatan kelas yang pernah dibuat. Masih ingat dengan kesepakatan kelas tersebut? Masih. Ya, apa saja poin-poinnya? Apa? Ya, menghargai teman saat berbicara. Ada lagi? Iya. Iya, mengembalikan upaya teman. Jadi itu poin-poin yang kita sudah bahas, kita sudah sepakati bersama ya sebelumnya. Apakah di antara poin-poin itu ada yang perlu ditambahkan? Digunakan berulang-ulang oleh manusia, tetapi kok air di bumi itu tidak pernah habis ya? Ada yang tahu? Iya, kenapa? Ya silakan. Iya, karena sering turun hujan. Karena sering turun hujan ya. Oke, nah pertanyaannya lagi, kenapa sampai terjadinya hujan? Tahu nggak? Nggak tahu. Iya, baiklah anak-anak. Jadi air di bumi itu walaupun manusia sering menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, ya, manusia sering menggunakannya untuk menyiram tanaman, tapi kok air di bumi itu tidak pernah habis? Itu karena adanya siklus air. Nah, mengapa sampai terjadinya hujan? Itu juga karena terjadi siklus air. Iya kan? Bisa dipahami? Bisa.
sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Timbunan uap air tersebut akan mengalami penimbunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Kalau begitu, apa saja tahapan-tahapan pada proses siklus air yang sudah kalian tonton di video tadi? Tahapan-tahapannya, tahap-tahapnya. Coba. Ayo. Ya, silakan. Evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Tepuk jempol. Mantap. Iya. Jadi betul sekali ya, Pak. Jadi tahapan siklus menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi lagi. Proses itu akan terjadi secara terus-menerus. Oke. Selanjutnya itu adalah gambar siklus air, di mana pada gambar tersebut itu ada 4 tahapan, ya. Tetapi di sini nanti kita membicarakan tentang 3 tahap utama, yaitu ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, ya, transpirasi. Jadi evaporasi itu dan transpirasi itu tidak sama, ya. Itu merupakan proses penguapan. Oke. Ya, tahap yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, sungai, dan danau ke atmosfer akibat paparan sinar matahari. Ya kan? Yang kedua, transpirasi. Jadi selain air laut, sungai, dan danau menguap, itu terjadi penguapan pada tumbuhan. Ya, terjadi penguapan pada tumbuhan juga yang disebut dengan transpirasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan akibat panas sinar matahari. Jadi penguapan di sini itu ada melalui. Jadi penguapan di sini itu ada 2, ada evaporasi dan transpirasi. Ya, bisa dipahami anak-anak? Nah, selanjutnya proses yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah kumpulan uap air mengalami pengembungan membentuk titik-titik air. Jadi ketika uap air dari laut, sungai, dan danau sampai ke atmosfer, dia akan membentuk awan. Ya, nanti ketika suhu udara di atmosfer itu turun, dia menurun. Nah,
ya. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok kalian. Nah, ini kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya, sudah duduk berdasarkan gaya belajarnya. Ini kelompok visual, kinestetik, ya. Kalau ini kelompok auditori, kinestetik, visual A dan visual B. Baik, visual A dan visual B. Ya, kalau begitu Bu Guru bukan anggota kelompok dari visual dengan kinestetik, ya, supaya membantu dalam pengerjaan proyek. Coba nanti di proyek nanti. Bukan ada gambar, kalian menuliskan tahapannya. Yang kedua, kalian menghubungkan istilah yang sesuai pada proses yang ada di LKPD. Terus yang terakhir, kalian akan membuat badan siklus air sederhana. Nah, membuat badan ini untuk semua kelompok, ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok kinestetik, kalian akan melakukan percobaan sederhana, ya, untuk membuktikan proses siklus air. Ya, di situ nanti kalian siapkan bahan, alat dan bahannya. Apakah sudah disiapkan? Sudah bawa ya? Sudah, oke. Nah, langkah kerjanya ada di LKPD. Jadi ketika kalian membuat, kalian persiapkan, keluarkan semua alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah, ya. Sudah ada alat dan bahannya semua. Ya. Oke. Nah, nanti selesai kalian membuat proyek, nanti kalian keempat kelompok ini akan presentasi
kelompok kinetik ya, kelompok visual, visual. Oke, berikan kesimpulan atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan sayang. Dari proses hidup air itu dapat ditemukan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi keseluruhan sedang ditekan karena perbedaan tempatnya yang berubah. Aku mau cek pemahaman kalian, ya. Cek pemahaman kalian di sini guru akan memberikan evaluasi 5 nomor. Itu kalian harus berbeda dengan gaya belajarnya. Ya, menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat menarik. Ya. Saya senang menerima pembelajaran hari ini. Saya senang karena saya jadi tahu tentang siklus air dan saya juga senang berdiskusi dengan tentang cuaca. Ya, jadi Ibu berharap dari kalian semua ketika sudah pulang ke rumah kalian harus